DPR nggak bisa dibubarkan, nggak bisa. Meskipun saya pribadi juga menginginkan mereka itu dibubarkan, karena nggak ada faedahnya juga. Ya, isinya cuma artis, penyanyi, pelawak. Ya, yang backgroundnya itu sebetulnya bukan memimpin rakyat, bukan mewakili rakyat. Mereka itu entertainer, penghibur. Kok bisa jadi wakil rakyat, itu gimana ceritanya? Ya, DPR nggak bisa dibubarkan. Kenapa? Karena undang-undang yang mereka buat menyatakan demikian. Kita flashback ke dekret Presiden Gus Dur di 2001 yang dulu itu ya. Jadi pada saat Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret 23 Juli 2001 ya, 2001 dengan membekukan DPR dan MPR karena dinilai banyak KKN dan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena korupsinya udah gede-gedean ya. 2 jam kemudian keputusan itu dianulir oleh MPR. Nah, jam 3 itu MPR dengan ketuanya Amin Rais membuat sidang istimewa secara mendadak dengan agenda pemakzulan Presiden Gus Dur. Ya. Jadi 2 jam kemudian dimakzulkan dan segala keputusan dalam dekret itu dianulir, nggak jadi. Ya, hampir aja kita menjadi negara maju pada saat itu. Ya, nggak jadi. Makanya Gus Dur kan juga bilang yang paling bertanggung jawab atas digulingkannya beliau itu Amin Rais dan Megawati. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Oke. Nah, setelah Megawati jadi presiden, karena presidennya kosong, Megawati waktu itu wakil naik jadi presiden. Ya, setahun kemudian untuk memperkuat agar tidak terjadi lagi presiden yang menurut mereka gila itu, sembarangan mengeluarkan dekret, dibuatlah undang-undang lagi. Undang-Undang 45 itu diamandemen atau dirubah, yang menyebut poin hak presiden untuk membekukan DPR dan MPR itu dicabut. Jadi sampai detik ini nggak akan ada yang bisa presiden yang bisa mengeluarkan dekret lagi karena sudah haknya itu udah dicabut. Nah, waktu berjalan supaya lebih aman lagi, DPR pada saat itu membuat aturan Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003. Ya, Undang-Undang Pemilu kalau yang menurut saya ini poin penting sebenarnya, gitu ya. Tapi mungkin kita tidak menyadari, ya, yang menyebutkan bahwa untuk maju ke menjadi anggota legislatif itu harus menggunakan kendaraan partai. Jadi kita kalau mau maju ke DPR menjadi wakil rakyat harus melalui partai. Undang-Undang Pemilu beberapa kali mengalami revisi, tapi tidak menghilangkan poin itu. Ya. Dalam negara demokrasi, apakah boleh maju sebagai calon independen? Ya, memang harus banget melalui partai. Enggak, banyak negara demokrasi yang bisa. Itu hanya aturan DPR aja. Ya, tinggal DPR-nya aja membuat aturan dan disahkan. Kayak India, terus Amerika, Inggris, Filipina, Australia, itu bisa maju melalui jalur independen. Ya, jadi poin itu tetap ada meskipun terakhir Undang-Undang Pemilu itu direvisi, poin itu tetap ada. Ya, terakhir direvisi dan disahkan di 2017. Pada saat itu ketua DPR-nya siapa? Yaitu Setia Novanto, yang tidak lain adalah ketua umum Partai Golkar. Ya, Setia Novanto dan presidennya pada saat itu Joko Widodo. Jadi kalian kalau mau merasa terpanggil gitu ya, terpanggil pengen merubah negeri ini dengan menjadi anggota DPR, ya nggak bisa pakai pakai jalur independen, nggak bisa, harus lewat partai. Dan tahu sendiri lewat partai, Pak Bambang Pacul kan ngomong gini, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak.
Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Jadi sebagus apa idealismenya, sebagus apa niatan para anggota dewannya, namanya cuma anggota ya, itu hanya cuma bagus pada saat di depan kamera aja. Ya bagus, ditonton kayaknya membela rakyat banget, tapi pada faktanya mereka akan patuh kepada pimpinan partai di mana mereka bernaung. Udah dikunci di situ. Itulah mengapa mereka berstatement asal bunyi, nggak punya nurani. Ya bilang tolol lah, yang bilang rakyat jelata lah. Ya karena mereka tahu kita sebagai rakyat ya yang memilih dia, kita tidak punya kewenangan untuk memberhentikan mereka kecuali sampai akhir masa periodenya pencoblosan ulang. Nah, sampai dia selesai bertugas, baru kalau kita mau berbenah ya pemilihan ulang. Tapi sebelum masa pemilu itu mereka pasti pencitraan lagi. Dan kita bodohnya masyarakat kita itu percaya pencitraan. Wes, sana kemari supaya dipercaya lagi, nanti dicoblos lagi. Saat pemilu ngemis-ngemis minta dicoblos oleh rakyat, begitu jadi nurutnya sama ketua partai. Bangke enggak? Kebijakan gaji anggota-anggotanya ditentukan sendiri dan disahkan sendiri. Gaji dan tunjangan 100 juta lebih, ditambah yang kemarin ribut tuh ya, tunjangan perumahan. Kemudian ada dana aspirasi 450 juta yang dikasih 5 kali dalam setahun. Jadi 2,5 bulan itu cair 450 juta. Kemudian ada dana kunjungan dapil ya 140 juta. Dikasihnya 8 kali setahun, 1,5 bulan, dapat lagi gitu. Gimana nggak kenyang perut mereka? Udah nek? Oh belum? Oke. Pendapatan itu, dapatannya tidak dipotong pajak. Masih belum nek. Mereka dapat lagi pensiun, dana pensiun seumur hidup, meskipun mereka menjabat cuma 1 periode, kerja cuma 5 tahun, dapat pensiunnya seumur hidup. Nek dak lo? Betul aja kata Gus Dur, tikusnya sudah menguasai lumbung. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Terus ngomongin korupsi kenapa susah diberantas? Karena undang-undang yang dilahirkan DPR ini, ya, terutama KUHP yang mengatur hukuman untuk para koruptor, ya, pidananya hanya menyebutkan minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dendanya minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Bayangin, korupsi triliunan cuma maksimal dikasih denda 1 miliar. Gimana para koruptor itu mau jerak? Toh begitu sudah di penjara, gampang kok. Banyak remisi. Kalau hoki dapat amnesti dari presiden, langsung bebas. Setia Novanto diketok palu 15 tahun. Korupsi 2,3 triliun. Bayangin, 15 tahun. Dipotong remisi setiap hari raya dan lain sebagainya. Jadi cuma di penjara cuma 7 tahun 9 bulan. Bayangin korupsi segitu banyak, 7 tahun 9 bulan. Gimana koruptor mau jerak? Nggak bakalan hilang, selalu ada. Meskipun presiden itu ngomong saya akan kejar koruptor meskipun sampai kutub utara, kejarnya iya silahkan bisa dikejar, tapi begitu di hukum punishmentnya nggak sesuai ekspektasi, nggak ada hukuman mati, nggak ada, penerapannya sangat lemah. Ya koruptor itu akan selalu ada kalau undang-undangnya itu nggak ditegakkan dengan benar. Coba deh kalau misalkan kita menuntut, ya ini sekarang ya DPR nggak bisa dibubarkan, kita menuntut membuat undang-undang atau merevisi undang-undang bahwa koruptor di atas sekian miliar wajib dihukum mati. Tapi ya itu lembaga yudikatif yang menentukan dia itu korupsi atau tidak, itu juga harus dapat punishment kalau mendapat suap. Kalau bisa diatur, jangan sampai kecolongan. Ya lembaga yudikatif KPK maupun ya hakim-hakim dan jaksanya, kalau memberikan hukuman tidak sesuai dengan undang-undang,
Itu 2 kali punishment-nya. Mau nggak mereka? Itu harusnya tuntutan kita. Kalau tuntutan pembubaran saya rasa nggak mungkin. Ya, nggak revolusi saya mendukung gitu. Tapi dalam undang-undang nggak ada tuh DPR itu bisa dibubarkan. Gitu ya. Terus yang masih ngomongin presiden siapapun pilihannya kemarin, ya, ini aku dengerin. Ini aku kasih tahu, siapapun yang memilih kemarin presidennya itu kondisi negeri ini nggak akan berubah. Karena tugas presiden adalah menjalankan undang-undang dan memastikan undang-undang itu berjalan dengan baik. Gitu ya. Undang-undangnya begitu, aturannya begitu, meskipun yang menjalankan entah itu Prabowo, entah itu Anies, entah itu Ganjar, akan sama saja. Ya. Dalam kabinetnya pasti ada menteri yang bagus, ada yang titipan, ada yang dari hasil terima kasih. Akan ada koruptor-koruptor lagi. Itu pasti ada. Ya, jadi ini bukan presiden, ini aturan yang dijalankan oleh presiden dan bawahan-bawahannya. Itu ya. Jadi kira-kira gimana menurut kalian?